doakan Naira segera diberikan Allah kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu, menanamkan nilai-nilai nasionalis kalau diri kita ya. Silakan berdiri semuanya. di kelas 3 misalnya, atau di apa, ada kalimat tanya, itu kalimat tanya. Oke, terus kalimat apa? SPOK. Ada yang bilang SPOK, unsur kalimat itu apa? Masih ada yang ingat? Kemarin sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Apa unsur kalimat itu? Ada yang bilang SPOK, benar tidak? Nah, jadi unsur kalimat itu ada namanya subjek, predikat, objek.
Tadi gambar pertama ibu sedang memasak di dapur. Gambar kedua saya sedang berlari di jalan. Ada perbedaan nggak dari kedua kalimat itu? Apa perbedaannya? Yang satu sedang memasak, yang satu sedang berlari. Iya. Iya. Yang pertama, gambar pertama, ibu memasak di dapur. Ya. Yang kedua, saya berlari di depan Masjid Sultan Mahmud. Ya kan? Nah, ada perbedaan nggak di situ? Misalnya ibu seperti ini ya. Yang pertama, gambar pertama, ibu memasak. Memasak apa? Bisa nggak? Ada yang kurang pas dia ya. Ada yang janggal di situ. Kalau yang ini saya berlari. Bisa diterima kalimatnya? Ya. Bisa. Saya berlari. Ibu memasak apa? Ada yang kurang? Ya, ada yang kurang di situ. Ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, murid atau kalian mampu membedakan kalimat transitif dengan kalimat intransitif dengan tepat. Yang kedua, murid mampu menyusun kalimat transitif dan intransitif dengan struktur yang tepat. Dan yang ketiga, murid mampu menganalisis penggunaan kalimat transitif dan intransitif dalam teks. Ya, ketiganya ini harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Oke? Oke. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai, ibu harus nih menjelaskan kepada kalian kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang kedua, belajar berkelompok. Sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah. Kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah tahu semuanya nama kelompoknya? Oke. Yang seterusnya, guru atau ibu akan menilai keaktifan, kerjasama, dan kedisiplinan saat pembelajaran berlangsung. Ya, jadi semuanya akan dinilai hari ini, terutama yang ini. Ya, keaktifan, kerjasama, dan kedisiplinan. Selanjutnya akan ada permainan bola kalimat dalam kotak misteri dengan reward bintang. Siapa yang mau reward? Siapa yang mau reward? Oke. Hanya belum terlalu semangat. Oke. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas nanti ya, setelah kalian mengerjakan LKPD. Dan yang terakhir, akan ada reward untuk kelompok terbaik dan murid teraktif dengan sistem mengumpulkan bintang sebanyak mungkin. Jadi kalian harus bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan bintang. Nah, yang kelompok yang mendapatkan reward bintang terbanyak nanti akan mendapatkan voucher kantin. Siapa yang mau? Nah, kalau mau berarti harus apa syaratnya? Harus aktif, kemudian kerjasama dan disiplin. Bisa tidak? Bisa. Semangat tidak untuk belajar? Semangat dulu kalau semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sudah ada reward dan nanti kalian semangat gak untuk belajar? Ada suara gak memintanya? Semangat gak untuk belajar? Lanjut. Nah, ini kita akan menyanyikan lagu kalimat transitif dan intransitif. Ikutin ya. Kalimat intransitif, subjek, predikat, objek. Kalimat intransitif, tutup subjek, predikat. Subjek itu pelaku, predikat kegiatan. Objek itu sesuatu yang nama yang ada, pelaku dan tindakan. Supaya jadi lengkap. Sekarang aku paham.
dan intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat. Perbedaan keduanya yaitu kalimat transitif membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut memiliki subjek, predikat, dan objek. Pola kalimat transitif dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif, yaitu dengan mengubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objeknya. Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat dapat menjadi kalimat yang baik. Karena tidak ada objek, kalimat intransitif tidak dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif. Jika dipaksakan membalik kalimatnya akan perasaan atau maknanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat transitif. Adik membaca buku. Adik adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Kalimat aktif dapat dilihat dari predikat yang menggunakan awalannya. Kalimat ini dapat dibalik menjadi kalimat pasif. Buku dibaca oleh adik. Buku semua objek menjadi subjek. Membaca sebagai predikat menjadi kata kerja pasif, yaitu dibaca. Dan adik yang semula subjek menjadi objek dengan tambahan kata penghubung oleh. Contoh kalimat transitif bentuk lain. Ibu memberikan adik mainan baru. Ibu sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan mainan baru sebagai pelengkap. Jika dibalik menjadi adik diberikan ibu mainan baru. Subjek, predikat, dan objek merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Namun, posisi pelengkap tidak dapat ikut dibalik. Inilah perbedaan objek dan pelengkap. Kamu dapat mengenalinya dengan membalik kalimat aktif menjadi pasif. Contoh kalimat intransitif. Adik menggambar dengan krayon. Adik sebagai subjek, menggambar sebagai predikat, dengan krayon merupakan keterangan cat. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh lain, kami bermain di tanah lapang. Kami sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan di tanah lapang sebagai keterangan tempat. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh bentuk lainnya, mereka berlatih sepak bola di lapangan. Mereka sebagai subjek, berlatih sebagai predikat, sepak bola sebagai pelengkap, dan di lapangan sebagai keterangan tempat. Mengapa sepak bola berfungsi sebagai pelengkap, bukan objek? Jika dibalik sebagai subjek, akan terdengar menjadi sepak bola dilatih oleh mereka di lapangan. Terdengar aneh bukan?
Hal ini karena kalimat ini tidak memiliki objek. Jadi, dengan membalik kalimat, kita dapat mengetahui kalimat tersebut transitif atau bukan. Jabatan atau fungsi pelengkap pada kalimat transitif tidak dapat dibalik menjadi kalimat pasif. Jabatan atau fungsi keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, atau cara. Dari video tersebut, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu kalimat transitif? Ayo, kesempatan untuk berikan bintang kepada kelompok. Tapi yang sudah dipelajari tadi kalimat transitif. Ayo, apa Safira? Kalimat transitif membutuhkan objek. Kemudian kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Benar tidak? Benar. Baik, kelompok berapa ini kelompok? 4 mendapatkan 1 bintang. Silakan yang bintangnya. Kemudian tadi dalam video juga ada katanya ini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Siapa yang mau? Kalau yang bisa diubah menjadi kalimat pasif itu tadi kalimat apa? Kalimat? Betul. Ini dari kelompok. Oke, tepuk tangan untuk Safira dan ya, kelompok 3 dan kelompok. Dikumpulkan ya, nanti yang paling banyak dapat kita pasti mendapatkan 1 kelompok itu semuanya mendapatkan voucher kantin. Silakan semuanya mengumpulkan. Ada yang mau ditanyakan dari video tadi? Oke, satu pertanyaan lagi mengenai video yang tadi. Kalau dia tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif, berarti dia adalah kalimat iya, intransitif. Ya, oke, mau ya begini sepertinya yang ibu inginkan pembelajaran semuanya aktif. Ya, ini yang ibu mau, semuanya aktif. Ya, bukan untuk mengejar bintang ya, tapi memang ingin belajar. Ya, oke? Semangat, masih semangat semuanya? Jadi tadi kita ngapain ya setelah belajar ini? Baik. Sebelum kita lanjutkan ke permainan, setelah ini kita akan bermain. Ibu mau menguatkan kembali ya bahwa kalimat transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan transitif. Butuh objek. Kemudian intransitif tidak butuh objek. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat transitif? 1 kalimat. Dari sini terus, ayo silakan. Contoh kalimat transitif. Adik memakan kue, benar tidak? Adik memakan kue. Katanya tadi ini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Siapa yang bisa mengubah? Ibu kasih kita tidak ada bintang ya. Safira ada bintang. Silakan ubah ke depan. Ubah menjadi kalimat pasif. Safira ambil bintangmu. Benar? Benar. Tapi harusnya ada tambahan oleh. Tapi nggak apa-apa, ini sudah benar. Ya, kue dimakan oleh benar. Tepuk tangan untuk ini. Tadi sudah paham kalimat transitif? Sekarang intransitif. Intransitif. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Kalimat intransitif. Elvira, silakan. Contoh kalimat intransitif.
ubah menjadi kalimat lah. Coba kalau kita ubah di dapur, dimasak. Bisa nggak? Nggak bisa, berarti dia adalah kalimat intransitif. Kalau transitif membutuhkan objek, intransitif tidak butuh objek. Baik. Selanjutnya kita akan bermain permainan bola kalimat. Ibu sudah menyiapkan kotak misteri. Silakan perwakilan berkelompok maju ke Silakan dapat 2 bintang.
kalian kelompok 4. Ayo yang paling cepat nanti 2 tercepat akan mendapatkan 3 bintang tambahan. Ayo dapat 3 bintang tambahan. 3 bintang sekaligus. Yang paling cepat dan benar ya. Bukan yang cepat ya. Ayo kerja sama ya, kerja sama. Kerja sama, jangan satu orang ini ingat, caranya bisa bagian bisa dibalik berarti masuk transit. Kalau tidak bisa ganti, kelompok tercepat pertama 5 bintang, yang kedua 3 bintang. Ayo 5 bintang yang tercepat pertama. Tapi harus benar ya, jangan masa. 5 dapat 5. Yang pertama, yang kedua dapat 3. Yang ketiga dapat dapat 1. Ayo nggak usah nanti. Semuanya harus dibaca ya. Ingat ya, 5 bintang loh kalau waktu mengerjakan 7 menit ya, setelah itu yuk. Wait.
Ada yang sudah selesai? Mana? Kita tiga ya. Oke, harus tidak. Kalau benar berarti kalian mendapatkan berapa bintang? 5. Membeli sepatu. Oke, kelompok 1. Benar. Oke, Perasaan aku tadi 1 tahu. Berarti kan ada 2. nomor 3 masih kurang tepat yang ini. Yang ini belum ibu. Nah, silakan. Berapa ini 3? Kelompok 3 nomor 2 dan nomor 3 intransitifnya masih salah. Waktunya tinggal 3 menit. 3 menit lagi. Ayo buat sesuatu. Dan 3 menit. Ya, ayo. Silakan kelompok yang lain, baru kelompok 1 yang selesai. Yuk. 3 bintang, 3 bintang. Ini masih banyak bintangnya. Ayo 3 bintang. Dan nomor 3 mengatakan 2 bintang. Ayo Andini dibantu kelompoknya. Kelompok 2 di mana? Ayo bawa sini. Sini kelompok kalian sudah dulu. Oke, kelompok 4. Yang ngomong 1 orang. Jadi teman-teman juga kalau kelompoknya siapa yang mau berbicara silakan ditentukan dari sekarang. Kelompok pertama yang presentasi kelompok 1. Ini mungkin perwakilan ada yang terbatas. Ayo kemana kelompok kalian ini? Kita
Yang presentasi juga nanti ada kalimat tambahan minta. Karena sudah selesai ya, ini yang sudah selesai. Ayo kelompok dua nih. Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok juga ada yang main-main. Kita mau orang yang kelompok ya yang jalan-jalan. Nanti nilai misalnya desain mobil semuanya. Ya, yang kelompok tidak tertib nanti minggu mana yang akan diambil kali satu sampai nanti sampai depannya kali ya. Udah? Oke, sudah habis waktunya, silakan dipukul. Ya, silakan. Sudah semuanya. Untuk sampai 13 habis dan jangan lupa untuk presentasi kelompok 1. Mungkin yang presentasi hari ini hanya perwakilan saja karena waktu kita Oke, kelompok 2. Benar. Ini berarti dapat 2 ya. Karena nomor 3 kan? Iya. Oke. Dapat 2. Udah. Nah, oke, sudah selesai semua. Baik, kita akan mulai presentasi. Perwakilan saja ya. Silakan, yang paling kenal, silakan kelompok 1. Mari semuanya. Nah, yang lain juga kan. Ini siapa tadi? Kelompok 2. Jangan cukup 2 ya, karena waktu kita terbatas hanya ke kelompok 2 ini kelompok. Biar dia di depan nak, jangan di. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari teks yang kami temukan di sini. Kami menemukan 3 kalimat transitif dan 3 kalimat transitif. Kalimat transitif yang pertama adalah Lani mengambil uang. Yang kedua, Ayah membuka kotak. Yang ketiga, ia menghirup udara. Kalimat transitif 1. Ia berjalan ke toko sepatu. 2. Ia duduk di kursi batu. 3. Mereka berdiam sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Kota ayam tadi. Apa? Kota ayam. Kota ayam.
Baik, sudah selesai kita untuk yang kelompok. Sekarang ibu mau kalian mengerjakan tugas dipegang dulu nanti kita tentukan. Tugas untuk menguji pengetahuan kalian. Ini masih ada bintang. 3 orang tercepat nanti ya ibu bagikan. Bagikan dulu PPD-nya.
Terus Kalimat transitif itu menunjukkan objek. Kalimat berubah ke pasif dan ke aktif. oke, selanjutnya Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek, tidak bisa mengubah kalimat aktif dan pasif. oke, benar tidak? Nah, Nah, silakan. Hore. Satu orang silakan bisa memberikan masing-masing satu contoh. kita menang. Yang ke-9 itu bukan punya ke-9. Enggak apa-apa. Boleh. Betul. Kakak menonton TV, ya benar. Ya, intransitif. Ayo Wildan. Intransitif. Ayo Wildan. Mereka berbohong, pinter Wildan. Dapat. Baik. Sudah selesai. Inilah kesimpulan pembelajaran kita. Sudah sama-sama kita simpulkan kan? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalimat transitif itu memerlukan objek langsung, sementara kalimat intransitif tidak memerlukan objek. Ya, memahami perbedaan ini kalian akan membantu kalian dalam menyusun kalimat secara terbaik. Setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang karena dapat reward dan juga dapat ilmu. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam kalimat. Kalau hari ini kita belajar tentang kalimat transitif dan intransitif, minggu depan kita akan belajar tentang kalimat tanya, kalimat ya, dan seterusnya. Ya, silakan dibaca di rumah. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas mungkin doa. Tidak